kita meminjam uang sebesar 2.940.000. Nah, itu dari mana? Dari 3 juta dikurangi dengan 2%. Nah, untuk apa kita meminjam 2.940.000 ya? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan materi. Kalau minggu kemarin kita membahas sampai kepada yang berkaitan dengan penjualan, baik itu penjualan tunai, habis itu diskon penjualan, retur dan potongan penjualan, maka hari ini kita membahas yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan transaksi pembelian. Ya, hari ini kita membahas yang berkaitan dengan transaksi pembelian. Saya akan mengeluarkan satu soal yang pertama dulu, ya, mengeluarkan soal yang pertama dulu. Nah, di soal yang pertama di sini, ya, di soal yang pertama dia katakan pada tanggal 4 Januari membeli barang dagang secara tunai dari Bowen Company senilai 2.510.000. Maka atas transaksi tersebut, ya, di jurnal atau dicatat dengan apa? Dengan mendebet persediaan barang dagang dan mengkredit kas. Ya. Jika terjadinya pembelian di sini, ya, jika terjadinya pembelian baik itu secara kredit maupun secara tunai, maka ya, maka adanya perubahan terhadap apa? Terhadap persediaan barang dagang. Ya. Yaitu perubahan adanya penambahan terhadap persediaan barang dagang. Nah, jika pembeliannya adalah secara kredit, maka berarti adanya apa? Adanya penambahan atas utang. Ya, jika pembeliannya secara tunai, maka adanya pengurangan atas kas. Nah, itulah soal yang pertama yang perlu kita bahas hari ini. Dari transaksi pembelian, ya, dari transaksi pembelian, yang saya beri contoh adalah yang berkaitan dengan transaksi pembelian secara tunai. Ya, kalau pembelian secara kredit, maka ya, maka tinggal aja nanti ditambah apa namanya diganti yang berkaitan dengan akun kredit. Ya, akun kreditnya adalah kalau beli secara tunai adanya apa? Adanya peningkatan atau penambahan atas apa? Atas utang usaha. Nah, selanjutnya adalah yang berkaitan dengan apa? Transaksi yang berhubungan dengan pembelian ini adalah diskon pembelian. Apa? Diskon pembelian. Saya mengambil contoh di sini, ya. Ya, katakan Alpha Teknologi menerbitkan faktur senilai 3 juta ke Net Solution tanggal 13 Maret dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini yang saya katakan kemarin, ya. Saya katakan kemarin bagaimana kita memutuskan, ya, apakah kita memanfaatkan kredit, memanfaatkan diskon atau tidak, ya. Sehingga saya akan memberikan sebuah percakapan, mohon diperhatikan dengan baik, ya. Di sini dikatakan apa, ya? Kapan hari terakhir faktur itu dapat dibayar? Ya. Kapan, ya? Faktur itu terakhir dibayar. Kalau dihitung, ya, maka faktur tersebut jatuh tempo pada tanggal 12 April. Ya. Faktur yang diterbitkan tanggal 13 Maret ini itu akan jatuh tempo atau terakhir bayar itu adalah tanggal berapa? Tanggal 12 April. Nah, dari mana 12 April? Ya, 12 April kita bisa melihat perhitungannya seperti ini. Ya. Yang dimana periode faktur adalah 30 hari. Karena dimana di situ adalah N/30. Ya.
Jika N per 30, maka artinya periode faktur yang diterbitkan itu adalah berumur 30 hari. Nah, kalau misalnya saya ganti menjadi N per 45, itu artinya ya faktur tersebut memiliki periode selama 45 hari. Nah, setelah kita mencari, ya, kita menemukan yang berkaitan dengan periode fakturnya adalah 30 hari, maka selanjutnya di situ adalah terkait dengan berapa jumlah hari dalam ya bulan Maret. Ya. Berapa jumlah hari dalam bulan Maret? Nah, bulan Maret dalam kalender itu adalah berjumlah 31. Ya, berjumlah 31 hari. Nah, tanggal faktur yang diterbitkan tanggal berapa? Tanggal 13. Maka di sini kita bisa mencari ya tanggal 31 atau 31 dikurangi 13 itu ketemunya adalah 18. Ya, ketemunya adalah 18 hari. Ya, 18 hari. Sehingga dia tulis adalah sisa harinya adalah 18. Dari 18 ini ya kita kurangkan dengan periode faktur yaitu 30 hari. Nah, dari periode faktur ke sisa hari maka temulah adalah 12 ya. Yang artinya 12 ini adalah jatuh temponya adalah tanggal apa? Tanggal 12 April. Ya. Kalau sisanya adalah ya periode faktur dikurangi dengan sisa hari ya kalau ketemunya adalah 10 itu artinya jatuh tempo pada tanggal 10 April. Tuh. Lalu ya pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Ya. Pertanyaan berikutnya seperti ini. Apakah sebaiknya kita meminjam uang untuk membayar faktur tersebut dalam periode diskon? Sehingga kita dapat meminjam uang dengan tingkat bunga per tahun 6%. Di mana diskon yang diterima adalah 60.000. Nah, ini artinya apa? Artinya ya pihak manajemen itu ya berdiskusi atau ingin memutuskan apakah mereka memanfaatkan diskon 2% selama 10 hari. Ya. Ataukah mereka membuang ya kesempatan untuk mendapat diskon ya sehingga menunda pembayaran ya. Sehingga kalau kita lihat bersama di situ kalau kita mau menghitung ya yang dimana ya bunga atas nilai jatuh tempo sebesar 3 juta dikurangi dengan 2%. Ya, nanti kita akan bisa melihat. Ya, nanti kita bisa melihat apakah bisa memutuskan bahwa kita memilih untuk meminjam, ya, agar kita memanfaatkan diskon. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai diskonnya berapa, nilai tingkat bunga yang diberikan pada saat pinjam itu berapa, sehingga nanti bisa dihitung apakah dari diskon kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, sehingga setelah kita menghitung akan terlihat seperti ini. Ya, coba kita perhatikan bersama. Ya, di mana di situ adalah diskonnya itu yang diperoleh dari 3 juta. Kalau kita membayar selama 10 hari, maka diskonnya adalah 60.000. Ya. Sehingga kita mencoba menghitung ya, kalau kita pinjam ya, kita meminjam uang di mana bunga untuk 20 hari pada tingkat bunga 6% itu adalah sebesar berapa? Ya. Atas ya, nilai faktur dikurangi diskon. Nah, kalau kita meminjam, kita tidak meminjam 3 juta, tapi meminjam setelah kita dikurangi diskon. Ya, yang dimana kita meminjam uang sebesar 2.940.000. Nah, itu dari mana? Dari 3 juta dikurangi dengan 2%. Nah, untuk apa kita meminjam 2.940.000 ya? Untuk memperoleh kesempatan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, sehingga ya kalau dihitung bunga dari 2 juta
ya 940 ini adalah hanya cuman berapa? 9.800. Ya. Bunganya adalah berapa? 9.800. Nah, sehingga ya dengan demikian ya, dengan adanya kita pinjam, maka ada penghematan biaya ya, atau penghematan kas di sini sebesar 50.200. Ya, ada penghematan. Nah, yang artinya kalau kita sudah menentukan berapa penghematan antara ya kita memanfaatkan diskon dengan cara meminjam ya, atau kita membayar ya 3 juta. Nah, sehingga dalam hal ini ya, karena penghematannya adalah cukup besar, maka ya hal ini kita bisa memutuskan ya, untuk memutuskan agar kita apa? Agar kita memanfaatkan diskon. Ya. Sehingga dialog berikutnya dia katakan apa? Kelihatannya kita sebaiknya memanfaatkan diskon tersebut sekalipun jika harus meminjam. Ya. Sehingga artinya gini teman-teman ya, kesimpulannya seperti ini ya. Kalau ada diskon ya, maka kita harus pertimbangkan dengan baik apakah kita memanfaatkan diskon tersebut dengan cara ya, dengan cara meminjam ya, atau ya kita tidak memanfaatkan diskon. Ya. Maka kalau kita mau hemat, ya kita mau hemat. Kalau misalnya kondisi cash flow-nya cukup bagus, maka berusahalah ya untuk memanfaatkan semua diskon yang ditawarkan. Ya. Artinya apa? Ya, kita membayar tagihan tersebut ya, membayar tagihan tersebut dalam apa? Dalam periode diskon. Ya. Tapi catatannya adalah sebelum memutuskan ya untuk memanfaatkan diskon, maka harus melakukan analisa atau melakukan perhitungan dulu. Ya, melakukan perhitungan. Berapa penghematan jika kita ya memanfaatkan diskon? Dengan cara untuk penyelesaiannya dengan kita meminjam uang. Tuh. Nah, itulah kalau misalnya kita memanfaatkan masalah diskon. Nah, bagaimana ya ilustrasi selanjutnya yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan bagaimana pencatatan ya jika kita memanfaatkan diskon. Ya, kita akan lihat bersama di soal berikutnya ya. Nah, kita akan lihat pertama di situ adalah terkait dengan pada tanggal 13 Maret, Net Solution itu membeli barang dagang secara kredit dari Alpha Teknologi senilai 3 juta. Nah, transaksi yang pertama tadi. Ya. Maka di transaksi ini, ya, pertama kali kita melakukan pembelian secara kredit, maka ya jurnalnya yang terbentuk adalah adanya penambahan persediaan, ya, dan adanya penambahan apa? Penambahan atas utang usaha. Ya, karena pembeliannya adalah secara kredit, maka adanya penambahan atas apa? Atas utang, dan juga adanya penambahan atas persediaan. Pernyataan yang kedua dia katakan apa? Jika pembayarannya dilakukan di tanggal 22 Maret, ya, Net Solution mencatat diskon sebagai pengurangan dari nilai barang dagang. Oke, ya. Jika dilakukan pembayarannya adalah di tanggal 22, ya, di tanggal 22, maka ya diskon itu adalah sebagai pengurangan dari nilai barang dagang. Nah, sehingga di sini adalah ya pada saat tanggal 22 pada saat memanfaatkan diskon di jurnal ya, di jurnal terbalik adalah adanya pengurangan apa? Adanya pengurangan terhadap apa? Terhadap utang usaha. Sebesar nilai faktur, dan adanya pengurangan atas kas, dan juga adanya pengurangan atas persediaan. Nah, nilai persediaan berkurang senilai berapa? Ya, nilai persediaan berkurang senilai diskon. Nah, sehingga di sini adalah ya mendapat
rekening utang usaha sebesar 3 juta dan mengkredit kas sebesar 2.940.000 dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 60.000. Nah, 60.000 itu dari mana? 60.000 itu adalah dari 2% dari 3 juta. Ya. Yang berikutnya adalah, di pernyataan yang berikutnya adalah, jika Net Solution tidak membayar faktur tersebut sampai dengan tanggal 12 April, maka Net Solution akan membayar nilai penuh. Ya. Akan membayar apa? Akan membayar nilai penuh. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah utang usaha, sebesar 3 juta di debit dan adanya pengurangan atas kas, yaitu mengkredit kas sebesar 3 juta. Karena apa? Karena melakukan pembayarannya pada atau lebih dari periode periode diskon, sehingga harus membayar secara penuh. Nah, itu yang berkaitan dengan apa? Terkait dengan bagaimana kita mencatat atas transaksi diskon pembelian. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan retur dan potongan pembelian. Ya, retur dan potongan pembelian. Apa yang dimaksud dengan retur? Apa yang dimaksud dengan retur pembelian? Nah, retur pembelian itu adalah melibatkan apa? Melibatkan pengembalian secara aktual dari barang yang rusak atau yang tidak memenuhi spesifikasi pesanan. Jadi adanya pengembalian atas barang secara aktual, yang dimana barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Itu namanya retur pembelian. Karena adanya potongan pembelian, maka apa yang dimaksud dengan potong pembelian? Nah, potongan pembelian dia katakan apa? Ketika barang dagang yang cacat atau yang salah kirim disimpan oleh si pembeli dan si penjual memberikan penyesuaian harga, maka hal ini disebut sebagai potongan pembelian. Artinya apa? Jika barang tersebut rusak, si penjual memiliki hak untuk melakukan apa? Melakukan penyesuaian atau meminta penyesuaian harga atas barang tersebut. Nah, ini namanya potongan pembelian. Misalnya contoh dikirim HP HP gadget gadget. Pada saat proses pengiriman ada terjadinya benturan. Adanya terjadi benturan. Nah, sampai di tangan pembeli, dia akan mengecek barang tersebut. Oh, ternyata barangnya seperti ini. Jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia punya hak untuk meminta, untuk menyesuaikan harga. Minta tolong, barangnya seperti ini, saya minta tolong untuk kurangin harganya. Sehingga si penjual juga wajib menanggapi hal tersebut. Nah, bagaimana proses pencatatannya? Kita akan lihat bersama. Net Solution itu menerima pengiriman dari Maxim System dan memutuskan bahwa barang senilai 900.000 bukanlah barang yang dipesan. Yang dimana nota debitnya adalah nomor 18 yang dikirim ke Maxim System. Dari sini ada namanya nota debit. Nah, nota debit. Apa yang dimaksud dengan nota debit? Biar nggak ngantuk. Apa yang dimaksud dengan nota debit? Silakan langsung tulis di kolom chat, biar nggak terlalu sepi Apakah teman-teman pernah mendengar kata yang berhubungan dengan nota debit, nota kredit? Apa yang dimaksud dengan nota debit? Yang bisa langsung tulis di kolom chat. Apa yang dimaksud dengan nota debit?
Pernah mendengar? Nah, nota debit itu adalah atau merupakan dokumen atau dokumen yang menjadi bukti bukti bahwa adanya pengurangan atas pengurangan atas utang usaha. Karena apa? Karena pengembalian atas barang dagang yang dibeli. Yaitu nota debit, ya. Jadi nota debit itu adalah apa? Dokumen, saya ulangi lagi, dokumen yang menjadi bukti bahwa adanya pengurangan atas utang usaha akibat karena adanya pengembalian barang yang dibeli. Nah, secara sederhananya nota debit itu dibuat oleh oleh si pembeli. Ya. Nota debit dibuat oleh si pembeli. Ya, sehingga kalau kita melihat tadi Net Solution menerima pengiriman dari siapa? Maxim System, ya. Namun barang tersebut adalah apa? Salah. Ya. Yang artinya apa? Ya. Net Solution itu tidak memesan barang. Ya. Dengan adanya kesalahan seperti ini, Net Solution membuat sebuah nota debit. Ya. Nota debit yang menunjukkan bahwa bahwa Net Solution tidak memesan barang. Ya. Tuh. Itu yang dimaksud dengan nota debit. Kalau nota kredit itu adalah nota yang dibuat atau dokumen yang dibuat oleh si penjual. Yang sebagai apa? Sebagai bukti adanya pengurangan piutang. Ya. Balik ya. Kalau nota debit itu adalah membuktikan apa? Adanya pengurangan atas utang usaha. Dan dibuat oleh si pembeli. Kalau nota kredit dokumen sebagai bukti terjadi adanya pengurangan atas piutang usaha akibat dari pengembalian atau penerimaan kembali barang yang sudah dijual. Nah, nota kredit dibuat oleh bagian apa? Si penjual. Itu yang namanya nota debit dan nota kredit. Nah, selanjutnya adalah dari informasi ini, tanggapannya adalah Anda mengirimkan kartu invoice yang salah. Kami akan mengirimkan nota debit beserta barang yang dikembalikan. Ya. Sehingga karena ada terjadinya kesalahan ini, maka si pembeli harus melakukan konfirmasi. Ya. Konfirmasi yang menyatakan bahwa mereka melakukan pengiriman yang salah, maka kita akan mengirimkan nota debit beserta dengan barang yang dikirim. Nah, yang berikutnya teman-teman, setelah kita memahami yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan retur dan potongan penjualan, sehingga selanjutnya adalah bagaimana proses pencatatan atas terjadinya retur. Bagaimana proses pencatatan secara akuntansi atas barang yang dikembalikan. Nah, kita akan melihat bersama. Nah, dia katakan pada tanggal 2 Mei, Net Solution itu membeli barang dagang senilai 5 juta dari Delta Data Link dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di tanggal 4 Mei, Net Solution itu mengembalikan barang dagang senilai 3 juta. Ya. Nah, atas transaksi tersebut, bagaimana kan jurnal yang terbentuk? Kalau kita melihat lagi, di tanggal 12 itu Net Solution membayar jumlah yang jatuh tempo. Nah, dari 3 pernyataan ini atau 3 transaksi ini, bagaimana proses pencatatannya secara akuntansi? Untuk transaksi yang pertama,
Oke. Nah, di transaksi yang pertama ya dikatakan adalah apa? Membeli barang dagang senilai 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Ya. Maka jurnal yang terbentuk dari transaksi ini adalah persediaan barang dagang di debit dan kreditnya adalah utang usaha. Ya, kreditnya adalah utang usaha. Nah, sehingga yang berikutnya adalah terkait dengan mengembalikan barang dagang karena terjadinya kesalahan, maka harus dicatat mendebet utang usaha, artinya adanya pengurangan terhadap utang usaha, ya. Jika utang usahanya berkurang, maka harus dicatat sebelah kredit, sebelah debit, ya. Maka atas transaksi kedua ini mendebit rekening utang usaha dan adanya juga pengurangan atas persediaan, ya. Sehingga karena terjadinya pengurangan atas persediaan, maka persediaannya adalah di kredit, ya. Sehingga atas transaksi yang kedua itu adalah mendebet utang usaha sebesar 3 juta dan mengkredit persediaan barang dagang sebesar 3 juta. Nah, lalu pada transaksi yang ketiga adalah terkait dengan membayar jumlah yang jatuh tempo. Nah, dalam hal ini adalah Net Solution memanfaatkan memanfaatkan diskon, ya. Sehingga di situ ya jurnal yang terbentuk adalah utang usaha di debit sebesar 2 juta dan mengkredit kas sebesar 1.960 dan mengkredit persediaan, ya, dan mengkredit persediaan. Nah, loh Pak, kok utangnya sudah menjadi yang di transaksi ketiga kok hanya cuma 2 juta? Ya. Iya 2 juta karena apa? Karena adanya pengembalian senilai 3 juta. Yang semula adalah pembeliannya itu adalah 5 juta. Karena terjadinya pengembalian atau retur, maka ya utangnya akan terjadi atau sebesar 2 juta. Ya. Karena pembayarannya adalah masih pada masa atau pada periode diskon, maka di sini adalah kas yang dibayarkan tidak sepenuhnya 2 juta, tapi kas yang dibayarkan adalah setelah dikurangi dengan diskon sebesar 2%. Nah, itu teman-teman ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.